Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Tentunya ibu berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat walaupun belajarnya masih dari rumah bersama ayah dan ibu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kalau minggu lalu kita belajar tema 1, subtema yang kedua, maka hari ini kita akan belajar tema 1, subtema yang ketiga dengan pokok bahasan pertumbuhan hewan. Dan jangan lupa ya, sebelum belajar kalian harus berdoa dulu supaya apa yang ibu sampaikan nanti benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Yuk, langsung saja kita mulai materi yang pertama pada subtema yang ketiga tentang pertumbuhan hewan. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu tentang daur hidup. Kalian pasti belum tahu apa itu daur hidup. Daur hidup adalah proses perputaran perkembangan makhluk hidup sejak memulai hidupnya di bumi sampai bereproduksi untuk mempertahankan keberadaan jenisnya yang akan kembali pada titik awal mulanya. Dengan kata lain, daur hidup merupakan tahapan atau proses perkembangan suatu makhluk hidup. Nah, kita sebagai manusia, salah satu makhluk hidup ciptaan Tuhan, pasti setiap harinya berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya, seperti tumbuhan dan hewan. Kali ini, tentu saja kita akan membahas tentang daur hidup hewan. Dan hewan-hewan tersebut, hewan-hewan yang ada di sekitar kita atau yang sering kita jumpai setiap hari. Kira-kira hewan apa saja ya yang daur hidupnya akan kita bahas kali ini? Yang pertama, yang akan kita bahas daur hidupnya adalah ayam. Yang kedua, kita akan membahas daur hidup kucing. Yang ketiga, kita akan membahas daur hidup seekor katak. Yang keempat, kita juga akan membahas daur hidup seekor nyamuk. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang daur hidup seekor kupu-kupu. Langsung saja yuk kita bahas daur hidup hewan yang pertama, yaitu daur hidup ayam. Daur hidup ayam dimulai dari sebutir telur. Lalu, telur tersebut menetas menjadi seekor anak ayam. Kemudian, anak ayam ini tumbuh menjadi seekor ayam dewasa. Dan ayam dewasa ini tentu saja nantinya akan berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi, itu adalah daur hidup seekor ayam. Kemudian, daur hidup hewan yang kedua yang akan kita bahas adalah daur hidup kucing. Daur hidup kucing dimulai dari seekor bayi kucing. Kemudian, bayi kucing ini tumbuh menjadi seekor kucing muda. Dan kucing muda ini pun tumbuh lagi menjadi seekor kucing dewasa. Dan tentu saja kucing dewasa ini berkembang biak dengan cara melahirkan seekor atau bahkan lebih dari seekor bayi kucing. Begitulah daur hidup seekor kucing. Hewan yang ketiga yang akan kita bahas daur hidupnya yaitu adalah katak. Daur hidup seekor katak dimulai dari telur katak. Kemudian telur-telur ini menetas, berubah menjadi seekor berudu, atau kalian mungkin sering menyebutnya dengan sebutan kecebong. Setelah menjadi seekor berudu atau kecebong, tumbuhlah menjadi seekor katak muda. Dan katak muda pun tumbuh menjadi seekor katak dewasa.
Seekor katak dewasa ini kembali berkembang biak dengan cara bertelur dan menghasilkan telur-telur katak. Nah, beginilah daur hidup seekor katak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang daur hidup seekor nyamuk. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Setelah menjadi telur, kemudian menetas menjadi jentik-jentik nyamuk yang biasanya sering kita temui di genangan air. Maka dari itu, kalian harus tetap selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar kalian, karena jentik-jentik nyamuk ini ternyata lebih suka di air yang bersih. Nah, setelah menjadi jentik nyamuk, kemudian ia tumbuh atau berubah menjadi seekor pupa. Dan pupa inilah yang nantinya akan menjadi seekor nyamuk dewasa. Dan tentu saja, nyamuk dewasa ini akan berkembang biak lagi dengan cara bertelur, yang nantinya pun akan menjadi nyamuk dewasa. Jadi, begitulah daur hidup nyamuk. Dan daur hidup hewan yang terakhir yang akan kita bahas adalah daur hidup kupu-kupu. Kita tahu kan bahwa kupu-kupu ini adalah salah satu serangga yang memiliki warna yang sangat indah dan cantik sekali. Jadi kalian harus tahu, kupu-kupu yang cantik ini berasalnya dari mana sih? Ya, daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Kemudian telur ini menetas menjadi seekor ulat. Nah, bisa kalian lihat ya di sini, semakin hijau warna ulatnya, maka warna sayap kupu-kupu nantinya juga akan semakin bagus. Setelah menjadi seekor ulat, lalu berubah lagi menjadi kepompong. Nah, kemudian setelah kepompong, barulah menjadi seekor kupu-kupu yang memiliki sayap yang sangat indah dan cantik sekali. Selanjutnya, kupu-kupu pun akan berkembang biak lagi dengan cara bertelur. Nah, begitulah daur hidup kupu-kupu yang memiliki sayap yang sangat indah dan cantik yang sering kita jumpai setiap hari. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang daur hidup hewan, selanjutnya kita juga akan membahas tentang Pancasila. Kalian masih ingat tidak? Apa sih lambang atau simbol sila kedua Pancasila? Ya, benar sekali. Simbol atau lambang sila kedua Pancasila yaitu rantai emas. Dan tentu masih ingat kan bagaimana bunyi sila kedua Pancasila? Ya, benar sekali. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sesuai dengan bunyi sila kedua Pancasila, maka salah satu contoh sikap pengamalan sila kedua Pancasila adalah saling menghargai perbedaan. Saling menghargai perbedaan sangatlah penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena kita sebagai manusia diciptakan berbeda-beda dengan kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Masih banyak sekali pengamalan sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila yang mencerminkan saling menghargai perbedaan. Antara lain, saling menghargai perbedaan kemampuan teman. Misalnya, kalau kalian punya teman yang tidak dapat berlari kencang ketika pelajaran olahraga, kalian tidak boleh mengejeknya. Dan contoh yang kedua adalah saling menghargai kekurangan fisik dan mental teman. Contohnya, jika kalian memiliki teman yang mempunyai kekurangan fisik atau cacat mental ataupun berkebutuhan khusus, kalian juga tidak boleh mengejeknya. Yang harus kalian lakukan,
adalah saling menghargai, saling membantu, dan saling menyayangi teman kalian. Jadi, kalian harus saling menyayangi antar sesamanya. Tidak boleh pilih-pilih teman ya. Baiklah, materi berikutnya yang akan kita bahas yaitu tentang gambar hias bermotif. Kalian pasti belum tahu apa itu gambar hias bermotif. Gambar hias bermotif merupakan salah satu cara menggambar dengan menonjolkan motif asli suatu gambar dengan garis atau goresan. Mungkin sampai di sini hanya dengan mendengarkan pengertiannya saja kalian masih belum paham kalau tidak diberikan contohnya. Baiklah, Ibu akan berikan contoh dari gambar hias bermotif pada slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari gambar hias bermotif ikan. Kalian bisa lihat kan di sini, ikan di sini diberi motif yaitu sesuai dengan bentuk sisik ikannya. Untuk pewarnaan, kalian boleh memilih warna apa saja yang sesuai dengan objek yang kalian hias. Kalian juga bisa membuat gambar hias bermotif hewan lainnya. Yang kalian lihat pada contoh di sini, ini adalah gambar hias bermotif ikan pada kain batik. Ya, kain batik memang sering sekali menggunakan gambar hias bermotif. Motif yang digunakan bisa motif hewan, motif tumbuhan, atau motif-motif yang lainnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin jika kalian melihat contoh tadi, kalian akan merasa kesusahan untuk menggambar motif hias. Tapi, Bu Guru akan memberikan cara bagaimana menggambar motif ikan. Cara menggambar motif ikan. Yang pertama, menggambar motif ikan harus sesuai dengan motif sisik ikan dengan pemberian warna yang sesuai. Cara yang kedua, bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya, namun kesan gambar aslinya masih tetap tampak. Jadi, kalian bisa menggunakan warna apapun yang sesuai dengan objek yang digambar. Kalian tahu kan bahwa ikan yang ada di dalam lautan sana sangat banyak warnanya, berwarna-warni. Jadi kalian bebas memilih warna apa saja untuk menggambar motif pada ikan. Dan baiklah anak-anak, kita sudah tiba di penghujung pembelajaran tema 1 subtema ketiga pertumbuhan hewan, pembelajaran 1 sampai dengan 6. Ingat 5S. Selamat belajar dan tetap semangat untuk memulai aktivitas belajar dari rumah. Selalu patuhi nasihat ayah dan ibu. Selalu patuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker jika berada di luar rumah, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan menjauhi kerumunan. Semoga Tuhan selalu memberi perlindungan kepada kita semua, dan salam sehat. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya, tema 1, subtema yang keempat. Selamat pagi anak-anak. Wassalamualaikum.